Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Multimedia di pertemuan ketiga, kita akan membahas lanjutan yang kemarin. Kita akan membahas tentang kompresi citra, gitu ya. Nah, kalau kemarin kompresi data, kita akan membahas kompresi citra. Nah, sebelumnya ada beberapa pengantar, ada beberapa istilah dalam kompresi citra, gitu ya. Nah, yang pertama ada encoder dan kompresor ya atau kompresor. Nah, ini bisa disebut juga sebagai software atau juga hardware yang memang untuk mengkodekan data original gitu ya, menjadi data yang terkompres, jadi yang lebih kecil. Nah, terus ada lagi decoder dan dekompresor. Nah, ini software atau hardware ini untuk mendekodekan atau data yang terkompres menjadi data original atau mengembalikan data yang memang sudah terkompres. Nah, terus ada connect. Nah, ini connect ini software atau hardware yang untuk mengkodekan atau mengkodekan sebuah data. Terus ada juga algoritma ya. Algoritma ini adalah teknik yang digunakan untuk proses pengkodean atau kompresi ya. Nah, eee, selain itu ada beberapa hal, contoh ada istilah bit depth gitu ya. Mungkin sudah tidak asing atau mungkin sering melihat ketika kita membuka Windows ini atau membuka Photoshop atau apa gitu ya. Nah, atau software-software grafik. Nah, bit depth ini atau kedalaman warna ini adalah untuk menentukan berapa banyak warna yang dapat ditampilkan dalam satu pixel ya. Nah, ini dipresentasikan dalam bit yang ditampung dalam pixel. Contohnya ini kedalaman warna contoh 1 bit atau monokrom hitam putih ya. Kalau zaman dulu itu ada TV hitam putih itu TV memang bitnya cuman ada 2 warna saja hitam dan putih ada atau 1 bit ya 2 warna. Terus ada 4 bit atau glace atau color ya. Meskipun memang hampir sama seperti monokrom hitam putih, nah glace ini sering kita lihat di dalam TV berwarna ya. TV berwarna itu rata-rata yang memang sudah terkompres atau bukan terkompres, yang sudah agak terbaru gitu ya meskipun lama gitu ya, itu rata-rata itu kalau diistilahkan bukan hitam putih ya, tapi glaze gitu ya. Nah itu warnanya ada 16 warna. Terus ada lagi eee, grayscale, ini 8 bit. Nah, 8 bit ini sudah TV berwarna. Jadi ada masa TV berwarna ketika zaman-zaman waktu kecil gitu pertama kali TV berwarna itu sekitar tahun 80, 70 ada di Indonesia ya. Nah, ini warnanya 265, jadi belum terlalu banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan warna zaman sekarang gitu ya, sampai 4K ya, sampai 8K itu sampai 8 jutaan ya, 8 juta itu sudah sangat banyak ya. Terus ada high color, ada 16 warna, ada 24 bit itu true color ya, sampai 16 juta warna. Tapi kalau zaman sekarang di handphone pun itu sudah lebih dari itu ya. Nah, terus ada juga bitrate. Nah, ini bitrate ini disebut juga dengan nama data rate. Jadi kalau Anda melihat atau mengkonversikan sebuah video yang bitrate-nya berbeda, ya, itu akan berbeda gerakannya ya. Jadi kalau mungkin istilah ngegeber gitu ya kalau untuk bitrate yang rendah. Nah, bitrate ini menentukan jumlah data yang ditampilkan saat video dimainkan. Jadi yang dinyatakan dalam sebuah bps atau bit per second ya. Jadi data yang berkaitan dengan erat dengan pemakaian pemilihan codec atau metode konversi video. Jadi semakin banyak bitrate ya, semakin tinggi bitrate itu warna gerakannya itu akan semakin halus ya. Jadi kalau semakin rendah ya seolah-olah dalam animasi juga eh, apa untuk warnanya atau untuk gambarnya itu tidak terlalu banyak. Jadi semakin banyak gambar, semakin banyak animasi, semakin banyak video yang ditampilkan dalam 1 detik dalam satu video, itu gerakannya akan semakin halus ya. Jadi kalau semakin rendah itu kalau di istilah yang ngegeber ya. Nah, terus ada istilah kompresi citra. Kompresi citra ini adalah aplikasi yang kompresi data dilakukan dengan tahap citra digital. Jadi dengan tujuan untuk mengurangi redundansi data ya, yang dapat dari citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Nah, Eee, terus ada down sampling ini, bisa juga disebut dengan human eye can be more detail in
Y, komponen brightness atau komponen kecerahan warna dibanding dengan komponen warna seperti blue dan red gitu ya. Nah, ini transformasi RGB seperti ruang warna color gitu ya atau warna dinamakan GCB CR gitu ya. Nah, penggunaan komponen CB dan CR gitu ya, ini dinamakan downsampling atau chroma sampling. Jadi downsampling ini atau chroma sampling ini komponennya menghemat sekitar 30-50% space yang digunakan untuk image ya. Jadi mentransformasikan warna RGB-nya ke dalam ruang warna yang dimanakan YCB CR ya. Nah, terus downsampling ini rasio downsampling contoh pada JPG 4:4:4 atau no downsampling dibanding dengan 4:2:2 redundancy by downsampling masuk di sini RGB ya. R-nya 4, G-nya 4, B-nya 4 gitu ya. Itu 4:4:4. Terus ada juga redundansi untuk 4:2:2 itu dalam horizontal direction. Terus ada 4:2:0 itu redundansi faktor in of 2 in horizontal and vertical direction. Nah, contohnya ini dalam 4:4:4. Jadi seolah-olah itu sama ya, ada RGB-nya untuk warnanya itu perbandingan warna sama. Terus atau pikselnya gitu ya, pikselnya. Nah, semakin sini perbandingan warnanya itu kalau semakin rendah, contoh yang dua ini ya, dua ini, maka pikselnya itu seolah-olah yang dua itu jadi, yang 4 itu jadi dua ya. Kalau yang nol itu jadi, ya jadi nol, jadi satu kan ya. Terus yang ini juga jadi satu. Jadi kalau bisa disebut semakin rendah itu semakin pecah gambarnya ya. Nah, ini contohnya ya, untuk downsampling. Jadi semakin direndahkan mungkin akan semakin pecah, mungkin warnanya tidak akan jelas gitu ya. Tapi itu untuk data itu akan semakin kecil. Nah, kompresi data ini data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan mengurangi redundansi data yang tadinya. Nah, teknik konversi data yang ada dua jenis. Yang pertama ada lossy compression, ya, yang kemarin pernah dibahas. Lossy compression ini adalah ukuran citra menjadi lebih kecil dan menghilangkan beberapa informasi dalam citra asli. Nah, teknik ini mengubah detail warna pada file citra gitu ya, yang lebih sederhana ya, tanpa melihat perbedaan mencolok dalam sebuah pandangan manusia sehingga ukurannya ini akan menjadi lebih kecil. Jadi nanti di akhir akan kita lihat perbedaan beberapa konversi beberapa jenis data ya, dan itu kalau secara mata manusia itu tidak ada bedanya, tapi kalau diperbesar itu akan kelihatan bedanya kecil, perbandingan pikselnya akan kelihatan. Nah, terus ada lossy conversion. Ini lossy conversion biasanya digunakan dalam citra foto atau image yang terlalu memerlukan detail citra, di mana kehilangan bitrate atau foto ini berpengaruh pada citra. Contohnya yang di sini ini adalah original sebesar 12 kilobyte. Ya. Diperkecil lagi menjadi 1,8 kilobyte, dikonversi sebanyak 85%, ini semakin pecah. Terus dikonversi lagi sebanyak 1%, ini akan semakin pecah gitu ya gambarnya. Ini sampai 0,5 kilobyte ya. Jadi lebih kecil lagi ya. Jadi kalau di sini lebih jelas ya untuk pikselnya semakin ke sini semakin kecil ukuran gambar ya, itu pikselnya akan semakin pecah atau semakin besar ya. Sehingga gambarnya memang bukan semakin mungkin bisa disebut semakin buram ya. Nah, terus ada teknik ini ada beberapa teknik contoh teknik lossless. Ini ada contoh color redundance ya, yang tadi disebutkan. Nah, ini untuk warna-warna yang tertentu mayoritasnya di mana informasi warna disimpan dalam color palette ya. Terus ada color subsampling. Ini dimanfaatkan dalam mata manusia. Jadi seolah-olah manusia ini merasa luminance atau brightness atau kecerahan gitu ya atau terang ya, lebih berpengaruh daripada chrominance ya, atau itu sendiri ya. Jadi maka dilakukan pengurangan resolusi warna dengan sampling ulang. Ya biasanya digunakan seperti YUV ya. Nah, ini
lossless dan lossy hampir hampir seolah-olah sama, padahal ada bedanya. Kalau diperbesar itu ada perbedaan. Nah, terus ada teknik konversi citra. Ini ada contoh seperti DCT ya. Terus fractal compression, ini ada istilah fractal compression. Ini adalah suatu metode lossy yang mengkompresi citra dengan menggunakan kurva fraktal ya. Kurva fraktal ini sangat cocok untuk citra natural seperti pepohonan, pelakis, pegunungan atau awan. Nah, ini biasanya karena kalau pepohonan atau warna itu degradasi warnanya tidak terlalu mencolok ya. Jadi tidak terlalu tinggi, ini cocok untuk ini. Terus ada factor conversion, ini berstandar bahwa sebuah image terdapat bagian-bagian image menyerupai bagian image lainnya. Terus ada proses konversi fraktal lebih lambat daripada JPG, sedangkan proses dekonversi ini sama saja ya. Nah, ini contoh lossless. Jadi kalau lossless ini yang kemarin pernah dibahas, kalau lossless ini kalau dikembalikan lagi ukurannya akan sama, kalau lossy itu akan berbeda. Nah, teknik ini uh, contoh metode lossless seperti RLE ya, atau Rune Length Encoding, Entropy Encoding ya, dari Hawkman, atau juga dari LJW ini seperti Addictive Dictionary Based. Nah, beberapa hal penting dalam konversi citra. Pertama, ada scalability. Ya, scalability ini lebih kepada ukuran. Jadi, perskalaan ini akan sangat penting. Karena kalau diperkecil ketika dikembalikan lagi, kalau yang tadi menggunakan lossy itu tidak akan serupa ya untuk di scalability. Tapi kadang-kadang beberapa software kalau di scalability ya menggunakan pixel, menggunakan grafik, contoh di Corel itu akan sama ya. Tapi kalau di dalam Photoshop ketika dikecilkan dibesarkan lagi akan berpengaruh di sana. Mungkin itu ada perbedaan untuk dari sisi konversinya. Nah, terus ada kualitas hasil pengkonversian citra, manipulasi bitrate tanpa dekompresi dan rekonversi. Terus biasanya dikenal dengan lossless codec. Dan contohnya pada saat review image, sementara image tersebut di-download, semakin baik scalability, maka semakin bagus preview image. Jadi kadang-kadang ketika dilihat di preview itu awalnya kecil, tapi ketika dilihatkan ukuran sebenarnya uh, itu akan semakin lama untuk downloadnya gitu ya, tapi ukurannya juga akan semakin besar, semakin bagus kualitasnya. Nah, ada beberapa tipe scalability. Pertama ada quality progressive, ini di mana compress image perlahan-lahan dengan penurunan kualitasnya. Nanti ada kualitasnya semakin rendah, yang mungkin seperti contoh yang tadi ya. Jadi semakin ukuran semakin kecil, kualitasnya juga akan semakin rendah ya. Dari sisi pixel, dari sisi warna, ada segala macam. Terus ada resolusi progresif. Ini dinama konversi menggunakan resolusi image yang lebih rendah dahulu. Kemudian resolusi ini akan lebih tinggi. Nah, ini akan berpengaruh juga ya. Terus ada komponen progresif, dinama image kompresi berdasarkan pada komponen pertama atau mengkodekan gray kemudian komponen warnanya gitu ya. Nah, terus ada region image encoding. Nah, ini daerah-daerah tertentu diencodekan dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain ya. Nah, terus ada meta information. Ini kalau di istilah meta information, jadi kalau ketika dilihat informasi dalam sebuah file itu ada kelihatannya. Jadi image dikonversi ini dapat memiliki meta information, statistik warna, tekstur, small preview, author, copyright, informasi dan sebagainya gitu. Di sana di dalam file itu ada. Tapi kalau dikonversikan kemungkinan beberapa hilang, tapi itu tidak boleh ya. Jadi hal itu juga harus diperhatikan ya. Jadi dalam sebuah konversi data. Nah, terus ada pengukuran error kompresi data. Nah, ini dalam image kompresi suatu standar pengukuran error atau galat kompresi ada beberapa istilah. Pertama ada MSE. Ini ada mean square error atau stigma jumlah error di antara hasil konversi citra. Jadi kadang-kadang pernah mendownload terus si gambarnya itu atau mengcopy si gambarnya itu galat ya. Kalau mungkin kalau di istilah galat itu korup ya. Nah, mungkin gambarnya tidak kelihatan atau mungkin juga gambarnya cuma setengahnya ya. Nah, terus ada peg signal noise. Nah, ini untuk menghitung peg error. Jadi kalau noise itu kan
biasanya ada beberapa gangguan atau bukan gangguan dalam sebuah suara itu noise itu kan berisik ya. Tapi dalam sebuah image juga noise itu lebih kepada jadi semakin rendah apa ya bitrate atau apa. Jadi noise-nya itu semakin tinggi. Jadi kurang tajam gambarnya itu gitu ya. Terus ada MSE ini rendah baiknya dengan nilai PNSR ya atau lebih baik lagi atau tinggi lebih baik lagi. Nah, ada beberapa algoritma kompresi atau dekompresi citra. Nah, ini algoritmanya biasanya rata-rata menentukan bitrate atau toleransi atau distorsi image nah, pada inputan user. Terus ada tingkat klasifikasi, terus ada lagi menggunakan salah satu seperti teknik DWT ya atau Descent Wall Valid Transform. Ini adalah akan mencari frekuensi pixel masing-masing, menghubungkan satu dan yang lainnya atau mengkelompokkannya gitu ya. Nah, terus ada quantization ya atau bit alokasi, dan ada quantization seperti kualitas skalar pada kualitas itu sendiri atau kualitas vektor ya. Jadi melakukan pengkodaan masing-masing dengan sudah dikuantisasi ya dengan menggunakan teknik entropy coding atau Huffman arithmetic. Nah, beberapa contoh ini sedangkan algoritma umum dekompresi ini biasanya baca data menggunakan entropy decoder ya, terus rebuild image dan segala macam. Jadi ketika uh, sebuah video itu atau sebuah image itu dikonversi, ini akan masuk ke dalam source encoder ya. Terus channel encodernya akan mengeluarkan sebuah channel. Ini akan mungkin akan kelihatan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita webcaman, bukan webcaman ya, mungkin juga kita ke chatting video callan gitu ya. Di dalam handphone kita itu si videonya itu jelas ya. Tapi video kiriman orang lain itu sangat rendah ya, sangat rendah. Bahkan buram. Padahal kamera video mereka itu lebih jelas dengan video kita gitu ya. Nah, itu ada hasil konversian. Jadi sehingga supaya si videonya itu tersampaikan, kita bisa ngobrol dengan lebih lancar gitu ya. Maka ada penurunan kualitas video. Nah, di sana. Nah, ini ada beberapa metode konversi citra, contoh algoritma ada RLE, ini digunakan di dalam BMP dan JPG, ada LZ, ini di GIF dan PNG, atau algoritma Huffman ini digunakan di PNG dan JPG, sedangkan DTC itu cuma di JPG. Nah, ada beberapa teknik konversi. Pertama ada GIF, ada Graphic Interchange Format. Mungkin sering lihat ada gambar yang gerak-gerak ya. Ini dibuat oleh Composite pada tahun 1987 ini menyimpan berbagai file bitmap dalam file lain, mudah diubah, ditransmisikan ke dalam jaringan komputer. Nah, GIF ini biasanya dalam web tertua, jadi mendukung ke dalam warna sampai 8 bit atau 256 warna. Nah, ini mendukung juga transparansi dan mampu menyimpan image dalam satu file, banyak image. Jadi makanya ada animasi karena image itu disimpan banyak dalam satu file sehingga bisa digerakkan ya. Nah, contoh ordering ini ada LSB dan MSB. Terus ada GIF juga, ini contoh LZW ya. LZW ini contoh atau berpola horizontal ini kurang baik digunakan dalam BIFAL hitam putih atau true color ya. Nah, itu format GIF. Jadi mendukung berbagai macam warna. Nah, animasi GIF yang mungkin sering kita download, sering kita pakai animasi GIF ini biasanya tidak ada standar bagaimana harus ditampilkan, sehingga umumnya image preview ini menampilkan image pertama GIF atau animated GIF dengan beberapa harus di love, jadi berulang-ulang ya. Nah, sering animasi GIF ini sering digunakan contoh di dalam stiker ya. Stiker itu sering digunakan animasi GIF ya. Nah, karena apa? Karena ukurannya kecil dan memang tertua juga. Ya kalau beberapa jenis image atau beberapa jenis file tua itu karena penyimpanan dulu itu kecil, maka file itu kecil-kecil gitu. Tapi sekarang masih digunakan GIF itu dan masih populer ya. Nah, LZW ini proses encodingnya biasanya pola yang lebih sering muncul ini didapatkan dalam sebuah kode mewakili rangkaian dalam file tersebut. Jadi dalam C1 C2 ini karena beberapa file ini akan sedikit sering muncul,
seperti contoh merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, maka ketika dikonversikan, terkonversi, maka kemunculannya itu akan semakin rendah ya. Cuman merah, kuning, kuning seperti itu. Jadi tidak sepanjang sebelum dikonversikan ya. Jadi untuk warnanya. Makanya akan apa? Akan berpengaruh. Terus ada PNG. Nah, PNG ini adalah Portable Network Graphic. Nah, PNG ini digunakan untuk internet dan merupakan format terbaru. Jadi lebih baru daripada GIF, bahkan menggantikan GIF untuk internet image karena GIF ini terkenal seperti valet LJW yang dilakukan oleh Yunis. Ya. PNG biasanya ya hampir sama seperti GIF, jadi eh, mendukung beberapa warna untuk apa transparan backgroundnya gitu ya. Cuman tidak bisa menyimpan beberapa eh, animasi ya atau beberapa file gambar. Jadi tidak bisa dianimasikan. Kalau PNG ini sampai sekarang itu ya karena terbaru sering digunakan khususnya untuk beberapa format yang memang untuk backgroundnya itu ada yang transparan ya dengan bentuk berbagai macam. Nah, terus ada teknik konversi PNG. Nah, ini menggunakan teknik lossless ya, mendukung beberapa kedalaman warna sampai 48 bit, tingkat ketelitian sampai 1 sampai 8 atau 16 bit, ya, memiliki alpha channel atau mengontrol transparansi yang tadi ya. Terus teknik pencocokan warna lebih canggih dan akurat dibanding GIF ya. Nah, contoh GIF dan PNG. Nah, ini kalau dibandingkan GIF dan PNG ya. Jadi dalam satu GIF itu 150. Jadi semakin bedanya gitu ya, semakin ke sini ini ya hampir sama hampir sama perbandingan warnanya gitu ya, palet warnanya perbandingannya gitu ya. Cuman memang dalam bitnya, dalam ukurannya itu akan berbeda. Jadi dalam bit ini dalam GIF ini 150, dalam PNG ini cuma 199 gitu bitnya gitu ya. Cuman memang dari warna ini hampir sama, cuman ukurannya ini berbeda ya. Nah, terus ada teknik konversi JPG. Nah, ini sering digunakan contoh di dalam fotografi ya. Dalam kamera handphone kita itu kebanyakan itu JPG. Nah, JPG atau Joint Photographic Expert Group ini menggunakan teknik konversi lossy sehingga sulit untuk proses pengeditan. Nah, JPG ini cocok untuk citra pemandangan atau non-natural generate image. Tapi ini tidak cocok untuk mengandung banyak baris ketajamannya. Nah, dalam komputer generate image. Nah, ini terus ada istilah JPG 2000. Nah, ini pengembangan dari JPG. Jadi lebih baik lagi atau lebih baru lagi. Jadi kalau Anda mengkonversikan atau meng-save as JPG 2000, kualitasnya itu lebih baik daripada JPEG biasa. Nah, ini desainnya untuk internet, scanning, foto digital, remote sensing, medical, emergency, perpustakaan, sampai e-commerce. Nah, ini ada beberapa kelebihan JPEG dibanding JPEG 2000 dibanding JPEG biasa gitu ya. Pertama, kelebihannya dapat digunakan pada bitrate rendah sehingga dapat digunakan untuk network image ya. Terus menggunakan lossy dan lossless juga tergantung pada kebutuhan bandwidth juga. Transmisinya progresif, akurasinya resolusi pixelnya juga tinggi gitu ya, lebih jelas. Menggunakan region of interest atau ROI. Terus robust of bit error menggunakan komunikasi jaringan wireless. Nah, ini kelebihannya juga uh, open architecture sehingga ada single compression dan decompression gitu, mendukung prototype in security, image security ya, seperti watermark, labeling, stamping atau enkripsi gitu ya. Jadi untuk copyright ya. Terus mendukung image juga dengan ukuran yang sangat besar ya seperti 6K kali 6K gitu. Jadi lebih besar ya. Terus mendukung meta juga atau computer generated image. Dulu JPG standar ini untuk natural image ya. Contoh JPG 2000 dengan JPG biasa ya. Nah, kalau dibandingkan dilihat ini berbeda ya, berbeda. JPEG 2000 itu lebih tajamnya. Jadi kalau A itu adalah JPEG biasa, yang ini JPEG 2000 itu ketajaman warna, bitrate gitu ya. Kejelasannya itu lebih tajam. Ya. Nah, terus ada TFF. TIFF ini Tagged Image File Format dikembangkan oleh
Aldous Corporation pada tahun 80-an, dikembangkan oleh pendukung Microsoft. Ini mendukung pengalokasian informasi tambahan atau text atau fleksibel. Ini formatnya signifier, teknik konversi. Terus dapat juga menyimpan berbagai macam tipe gambar seperti 1 bit atau glacier atau 8 bit, 24 bit sampai yang lain-lain. Nah, ini tip. Tapi jarang sekali kita dengar ya istilah itu. Terus ada Xsave ini atau Exchange Image File. Format ini digambar untuk kamera digital. Ini dikembangkan pada tahun 1955. Ini dipublikasikan tahun 2002 oleh Japan Electronic Information Technology Industry atau JITA. Ini terus ada Xzip ini dikonversikan menggunakan sistem JPG ya. Jadi dasarnya untuk pakai JPG. Memungkinkan juga penambahan tag atau kualitas cetak yang lebih baik. Nah, Xzip ini menyimpan informasi kamera atau pengambilan gambar seperti flash, exposure, like source gitu ya, untuk editing, untuk ketajaman warna gitu ya. Terus menyertakan spesifik juga seperti format audio menyertai gambar, terus mendukung juga teks seperti konversi flash speak atau dikembangkan oleh Kodak gitu ya. Nah, eh, ada graphic animation file ini dikembangkan oleh Animation Pro ya, bukan GIF ya, atau bisa juga istilah GIF 89 ya. Terus ada PS dan PDF. Nah, ini PS ini penting dan untuk tipe setting ini kebanyakan untuk printer high end memiliki ya. Ini memiliki beberapa hal seperti post script interpreter berbasis vektor, terus software ilustrasi freehand ya. Ini menggunakan seperti ini. Nah, ini contoh untuk file teksnya dalam gambar PDF atau portable document format. Ini sering digunakan untuk beberapa file dokumen di dalam pembacaan internet ya. Nah, terus ada WMV. WMV ini berbasis vektor juga dikembangkan oleh Microsoft ya. Terus terdiri dari kumpulan grafik interface GDI melakukan processing rendering ya. WMP ini biasa kalau kita membuka video di dalam Microsoft itu sering ada, tapi zaman sekarang kan sudah semakin banyak berkembang format-format video seperti ini ya. Ada seperti Blu-ray atau mungkin juga seperti apa? Seperti API ya. API itu dulu-dulu tapi kualitas mungkin semakin juga baik ya. Nah, terus ada BMP atau bitmap. Ini sering kita gunakan atau sering kita lihat di dalam Microsoft seperti beberapa ikon, beberapa file di dalam Paint gitu ya, itu sering gunakan bitmap. Ini menyimpan gambar dengan ukuran 24 bit. Nah, terus ada Macintosh Paint. Nah, ini program MacBook atau Macintosh yang Apple gitu ya, tapi mengenali satu jenis warna atau satu bit warna monokrom ya, hitam putih. PIC ini menggunakan backdraw berbasis vektor untuk menyimpan tekstur ya. Terus ada X window ini mendukung 24 bit memanipulasi window X atau editor XV ya. Nah, ini ada beberapa jenis contoh perbedaan konversi image ya. Ini TIFF, TIFF, Tangled Event Format, file format tanpa konversi ini seperti ini. Jadi dalam sekilas itu seolah-olah sama, tapi kalau dilihat secara detail itu akan berbeda ya. Entah dari ketajaman, entah dari bitrate, entah dari pixel dan segala macam ya. Nah, terus ada menggunakan LZW atau Lempen Zip dan Well konversi. Nah, ini ada perbedaannya. Seolah-olah sama ya, tapi kalau diperbesar itu akan berbeda. Nah, terus ini JPG. JPG high quality atau Joint Photographic Expert Group ya. Ini high quality dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi kalau diturunkan ini akan seperti ini. Hampir sama dengan dari high quality dan medium quality ya. Ini web quality juga hampir sama, seolah-olah sama, tapi kalau diperbesar di dalam Photoshop gitu ya, ukuran image-nya itu berbeda dari pixelnya. Nah, terus ini low quality. Nah, low quality ini ada perbedaan. Jadi kalau Anda lihat dari sini, nah ini ada batang di sini. Nah, ini web quality. Nah, ini low quality, ada perbedaan. Nah, low quality itu lebih rendah karena ukurannya kecil, kualitasnya itu lebih rendah ya. Jadi ada beberapa noise, ada beberapa itu. Nah, ini di bawah low quality. Nah, di bawah low quality lebih kecil lagi.
Sehingga ketika dilihat detail daun-daun itu lebih lebih pecah, lebih blur ya. Tuh, lebih seperti ini. Jadi tidak terlalu tajam ya. Jadi kalau seandainya dari mulai high quality JPG ini tidak terlihat, tapi kalau dari high langsung ke low itu sangat kelihatan ya. Jadi semakin kecil. Nah ini wave, ini low. Nah ini di bawah low. Ini semakin rendah dan detail warnanya itu kurang sekali ya. Untuk pixel, untuk segala macam itu sangat kurang. Nah, terus ada PNG. Kayak PNG ini uh, hampir sama seperti yang tadi disebutkan gitu ya. PNG ini yang terbaru dari GIF gitu ya. Memang untuk PNG si size-nya itu lebih kecil dibanding JPG, cuman warnanya itu hampir hampir sama gitu warnanya ya. Nah, ini perbedaan GIF dan PNG. Nah, ini GIF, yang PNG ini yang terbaru hampir sama antara GIF dan PNG gitu ya, GIF dan PNG. Tapi ukurannya itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau GIF itu yang kemarin dengan kualitas gambar yang sama, tapi ukurannya berbeda. Jadi PNG itu lebih kecil. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum